Jangan menyentuh bagian luar masker, ya. Jangan berbagi makanan, alat makan, gelas, handuk. Termasuk kepada keluargamu, anakmu. Bukannya kita pelit. Aku cicip dong. Ya boleh, tapi jangan langsung pakai alat makan yang sama. Jadi sebelum diminum, dituang, dibagi dulu. Kamu mau enggak? Mau, dituang dulu, dibagi. Ya enggak diminum di tempat yang sama. Ya, gitu ya Bapak Ibu ya. Makin jelas ya. Oke. Lanjut. Dok, kepingin tahu dok gejala-gejalanya dok kalau seandainya sudah kena corona. Wes, ini jujur paling pusing saya ya, paling pusing ya. Datanya ini udah berubah-berubah semua. Ini yang dari tahun pertama dari Cina, ya. Kan ketemunya akhirnya 72.000. Ini waktu ketemu 55.000, 56.000 dari Cina. Demam, yang terbanyak itu orangnya demam. Sekarang nggak pakai demam. Bingung ya, batuk kering ya, kelelahan ya, ada dahak di tenggorokan. Nafas pendek, nyeri otot, sakit tenggorokan, sakit kepala, menggigil kedinginan, mual muntah, hidung tersumbat, diare. Ayo, siapa sing anake diare? Ayo COVID bukan? Diare salah makan dok. Nah, makanya gejalanya gak spesifik Bapak Ibu. Bingungi, ya toh. Terus ada yang mengeluarkan buku nih, kenali gejala infeksi corona dari hari ke hari. Hari pertama sampai ketiga, gejalanya mirip dengan masuk angin. Nah kalau Anda mirip masuk angin, Anda nggak sadar terus Anda ketemu orang-orang banyak, Anda kan jadi sumber penularan ke orang-orang lain lagi. Ya 14 hari kemudian. Ini nanti dibaca sendiri aja ya, gejala-gejala ini ya. Karena apa? Ini sudah nggak bisa jadi patokan teman-teman. Gejalanya muncul yang aneh-aneh. Ya. Dulu katanya cuma demam, batuk, sesak nafas. Sekarang sudah enggak, ada menggigil, bergetar, itu menggigilnya bergetar, ya sakit otot, sakit kepala, sakit tenggorokan, kehilangan penciuman dan perasa. Ini udah banyak dikeluhkan ya dok, aku udah gak mencium bau, dok aku semua gak bisa merasakan rasa. Ada mual, muntah, diare. Gejalanya udah gak spesifik. Terakhir ada yang namanya happy hipoksia. Ya, orangnya kelihatan gembira-gembira dok, ternyata kekurangan oksigen. Ini saturasi oksigennya jelek. Sekarang enggak spesifik teman-teman. Enggak selalu gejala itu ada. Makanya ini yang namanya gak jelas, membingungkan. Ya. Ini yang saya kumpulkan, ciri-ciri gejala COVID terbaru. Ya. Demam atau kedinginan, kehilangan rasa atau bau, batuk, mual atau muntah, nyeri otot, diare, kurang lebih sama. Tapi ini gangguan pencernaan, gangguan di kulit, ini kena artis. Ya. Dewi Persik kemarin, kulitnya sampai hancur gitu ya, ternyata katanya itu COVID. Ya, siapa yang duga? Ya. Delirium, bingung. Ya. Mata, ya ada radang mata. Happy hipoksia, ya kekurangan oksigen. Kehilangan bau atau rasa, ini deliriumnya kayak gini. Ya bingung, ya, banyak ya. Wis gejalanya wis gak karu-karuan. Jujur, sekarang itu ya, kalau kami di praktek itu ketemu pasien ada gejala apa, itu kita mikir, ini penyakit apa ya? COVID bukan. Gak spesifik Bapak Ibu. Nah seperti dulu, tanpa demam ya OTG, gak ada demam ya bisa ya toh. Kelihatannya cuma batuk pilek flu biasa, kelihatannya cuma diare biasa. Hati-hati loh. Makanya saya ngomong hati-hati. Oh aku cuma pilek, hati-hati. Terus orang itu mudik. Ya kebetulan di hari pertama sampai hari ketiga yang gejalanya belum dominan. Nulari orang desanya sana. Waduh, Indonesia itu tsunami COVID. Gejalanya gak jelas. Ada sing mati tungkai, tiba-tiba lumpuh dok, tiba-tiba lemes dok. Gejalanya gak jelas. Ini gejala khusus cuma di lidah tok ini. COVID tang yang kena cuma di lidah, lidahnya warnanya putih dan lingkarannya merah. Ini. Gejalanya itu semakin nggak jelas Bapak Ibu. Nggak spesifik. Apa enggak ngeri kamu? Apa enggak takut kamu? Kamu ketemu orang yang kita enggak tahu, yang gejalanya nggak ada, ya, gejalanya enggak spesifik, ternyata dia COVID. Kenapa bisa macam-macam gitu ya dok ya? Ya karena mungkin mutasinya, ya mutasi virusnya. Mulai terdeteksi varian-varian baru, bisa, karena dia varian baru gejalanya beda. Tapi yang jelas di COVID-19 semua gak jelas.
Semuanya nggak jelas. Mau jelas apa dok? Dilakukan tes dok. Ada 3 macam tes ya, antibody, antigen, swab. Ya. Bayar lagi loh, gak ada yang gratis loh tes itu. Nih, aku ngambil dari Kediri nih. Ya, tes antigen untuk orang di luar Kabupaten Kediri 250.000. Ya ini kurang lebih biaya, cuma untuk pengen tahu. Jadi kalau kalian mau mudik itu nomor 1, kalian udah siap nggak dilakukan pemeriksaan. Ini bukan untuk memperberat kalian, ya uang udah cupet ya, pas-pasan, suruh tes lagi. Ya kalau kalian nggak tes, kalian membahayakan orang di rumah. Walaupun hasil tes itu belum tentu benar, masih ada false negatif, masih ada false positif. Artinya apa? Hasilnya tidak akurat. Nih, hasilnya ada yang tidak akurat. Akurasinya tidak akurat. Kalian dapatnya yang di sini, oke. Kalau dapatnya yang di sebelah sini, saya bagian 2% dok. Ya, terus kan nggak sengaja kamu nulari orang lain. Nulari keluargamu. Ini kan hati-hati. Jadi nggak ada yang eksak 100% tepat itu nggak ada. Ya. Salah milih alat tes. False negatifnya lebih gede. Ya. Hati-hati loh Bapak Ibu ya. Jadi dok, saya sudah pasti aman dok, sudah saya tes dok. Nah, hati-hati. Kualitas tesnya ini yang serologi aja nggak bagus, apalagi yang antigen, ya, yang antibody. Terus dapat yang palsu lagi ya, dapat yang bekas, dapat yang macam-macam yang kemarin kebongkar di Kuala Namu itu. Ya kan kita nggak pernah tahu orang memanfaatkan, ada orang jahat memanfaatkan. We never know. Oke. Jadi kalau sudah tahu kayak gitu, masih mau mudik enggak? Virus itu nggak punya kaki loh. Yang punya kaki itu kita. Ya toh, ingat. Ya. Mudah-mudahan mulai sini kalian sudah sadar bahwa mudik itu resiko tinggi. Ya. Resiko tinggi mencelakakan orang-orang yang kita sayangi. Ya. Kalau kita tidak bisa memastikan diri kita sebelum kita ketemu orang lain, kita itu steril, kita itu bersih. Ya, hati-hati. Ya. Jadi kita tidak hanya menjaga kita terbebas dari infeksi, tapi kita juga harus berpikir kita juga jangan menyebabkan orang lain itu sakit. Ya. Ini di Indonesia ya, kita bersyukur kita dikasih vaksin COVID-nya gratis. Ya. Ini kalau seandainya beli, ya, sekali suntik Sinovac yang saya dapat, ya, saya dikasihnya Sinovac. Ya. Sekali suntik itu harganya 240.000, jadi satu orang itu pemerintah mengeluarkan uang 500.000 rupiah untuk memvaksinasi kita. Padahal dia mencatatkan mau divaksinasi sekitar 160 juta orang ya, di Indonesia. Ya. Bayangkan duitnya pemerintah udah habis buat bayarin kita. Kita tidak disuruh beli sendiri. Kalau suruh beli sendiri nggak ada yang vaksin dok, kan bubar negara nanti ya. Nah ini ya harga vaksin-vaksin yang lain ya. Ini ya harga yang lain ya. Sinopharm lebih mahal ya, jadi dari Cina ada 2, Sinovac sama Sinopharm. Kalau nggak salah yang kemarin baru diakui ya, dikasih regulasi BPOM boleh itu Sinopharm. Ini lebih mahal harganya karena ini swasta, dan ini nanti akan dipakai untuk vaksinasi gotong royong. Artinya gotong royong itu vaksin yang dibeli perusahaan, yang diberikan internal untuk perusahaan, ya untuk melindungi karyawannya. Karena nunggu jatah dari pemerintah ya pasti lama ya. Karena ada prioritas ya, termasuk tadi prioritas untuk siapa ya. Mungkin nunggunya kelamaan jadi dikasih ini. Akhirnya sama pemerintah kenapa diizinkan, ada 2 alasan ya. Supaya nomor 1, herd immunity-nya cepat tercapai. Ya, karena kalau virusnya keburu mutasi, ya nanti keburu tidak efektif imunisasinya ya. Terus yang kedua, karena biaya untuk pengobatan COVID itu mahal. Ya. Jadi sekali lagi di sini saya mengucapkan terima kasih ya, kepada pemerintah ya, yang sudah sangat bijaksana ya melakukan langkah-langkah penanganan COVID ya. Walaupun tadinya saya tidak mengerti ya, akhirnya saya pelajarin. Ya inilah yang terbaik ya. Jadi walaupun waktu itu belum kejadian di India, belum kejadian di Brasil, pemerintah kita sudah melakukan langkah-langkah yang tepat ya, semi lockdown ya. Ekonomi juga dibantu ya. Walaupun kita nggak ngomong mereka belajar dari enggak.
Kita mengalaminya di detik yang sama dengan mereka ya. Tapi pemerintah Indonesia pinter ya, jauh lebih pinter dibandingkan mereka ya. Sehingga kita bisa survive tindakan-tindakannya betul, termasuk saya bilang saat ini, larangan mudik itu juga betul. Ya. Paling tidak kalian sudah mendengar dari versi saya. Ya. Saya bukan membela pemerintah, bukan. Karena saya melihat kebenaran. Ya. Kebenaran dari sisi sana saya lihat itu kebenaran. Ya. Sehingga saya setuju, dan saya melakukan. Nanti saya tunjukkan kenapa saya melakukan vaksinasi. Ya, oke. Kalau udah kadung sakit, Dok, kamu tetap dibayari gratis sama pemerintah. Ya, luar biasa ya. Luar biasanya pemerintah dibayarin sama mereka. Tapi ingat loh, sekarang kalau saya perhatikan ya, karena yang sakit makin banyak dan keuangan ya, otomatis ngomongi duit ya, karena biaya pengobatan mahal ya. Dulu itu yang namanya tumor nekrosis faktor ya, antiinflamasi itu yang 25 juta deh, satu ampul ya, itu diganti sama pemerintah. Sekarang enggak, teman-teman, karena barangnya langka dan juga mahal. Karena pemerintah ngomong apa? Mau menyelamatkan jumlah yang banyak, jumlah yang besar. Nah kalau perorangan 1-2 yang sakit masih oke, tapi kalau yang sakit ribuan orang ya anggarannya terbatas. Karena biaya pengobatan itu mahal, teman-teman. Di Singapura itu satu orang sampai habis 2 miliar. Ya. Di Amerika Serikat segitu. Di Indonesia sendiri ada orang ya yang melaporkan di internet ya, karena dia kebetulan di cover sama asuransi, dia nggak punya BPJS ya. Ini bon. Ya. Selama 57 hari dirawat itu 294 juta. Sembuh dari COVID miskin, Dok. ini enggak miskin, ini ditanggung sama asuransi. Ya, tapi kalau kalian nggak punya BPJS, terus kalian nggak punya asuransi, apa yang mau kalian kerjakan? Mau jual rumah juga gak laku-laku, Dok. Lagi masa pandemi kayak gini, jual tanah juga gak laku-laku. Mau jual mobil juga gak laku-laku. So what? Ya kalimatku kayak rada-rada sinis, tapi tolong dipikir, masuk akal enggak gitu loh. Bener enggak gitu loh. Ya makanya aku selalu ngomong ke kalian, mumpung kalian masih bisa, usahakan kalian punya BPJS. Ya, minimal pemerintah masih perhatian, masih membantu kalian. Jangan mikir tiap bulan kayak di premani aja, Dok, suruh bayar tapi enggak sakit. Loh, justru itu. Saya tiap bulan walaupun saya punya asuransi kesehatan yang lain, saya tetap ikut BPJS. Kenapa? Itulah caranya saya subsidi. Saya membantu orang lain. Amit-amit saya nggak kepingin ngeklaim. Karena kalau saya ngeklaim artinya saya sakit. Saya nggak mau ngeklaim. Karena saya berdoa saya sehat, keluarga saya sehat. Saya cuma mau amal dengan cara seperti itu bantu yang lain. Ya. Gitu ya Bapak Ibu ya, ngerti ya ceritanya. Ini tagihannya gede, jadi bebannya pemerintah itu besar. Dan ini juga karena satu orang itu perawatannya tinggi, makanya perusahaan-perusahaan tadi ngotot lebih baik beli vaksin. Beli vaksin sekali suntik 2.100.000, satu orang 4.200.000, tapi kalau seorang itu sakit, aku bayar 300 juta. Lebih murah mana? Lebih murah aku beli vaksin, karyawanku tak vaksin. Bener enggak? Makanya vaksin gotong royong itu jalan. Ya, ngerti ya Bapak Ibu ya. Jadi itulah gunanya vaksin. Jadi kalau saya dokter pro vaksin, sangat buktinya aku divaksin. Ya. Nanti ada alasannya, tak tunjukin ceritanya. Dok, apakah lebih baik kita tidak sakit, Dok? Iyalah, jangan sampai sakit. Nomor satu, kalau kamu sampai sakit, misalnya kena infeksi COVID ini, 50-50 toh. Maksudnya, Dok, 50% sembuh, 50% kamu berangkat. Kok berangkat, Dok? Ya kamu dipanggil Tuhan. 50%, karena kita enggak tahu statusnya saat ini. Apakah ini vaksinnya virus yang jinak atau virus yang jahat, kita kan enggak pernah tahu. Kalau dapat yang jahat, baru itu kena terus enggak lama meninggal gimana? Jadi aku ngomong 50-50, ya kan? Bisa kena, iya, 50-50. Ya lebih baik enggak sakit. Oke. Kalau seandainya sakit, Dok, itu lebih resiko lagi, karena ternyata banyak yang mengeluhkan orang-orang yang pernah kena COVID, masih ada gejala sisa yang namanya long COVID. Aku gak pernah fit, Dok. Sekarang aku mudah capek. Staminaku sekarang jelek, Dok. Naik turun tangga sekarang aku tidak kuat. Sekarang aku seperti ini. Aku seperti itu. Kamu mau jadi orang yang kondisinya seperti itu? Ini di Italia datanya.
87,4% pasien COVID yang sembuh memiliki minimal satu gejala jangka panjang. Ayo. Repot ya. Makanya jangan sampai sakit. Jangan sampai nulari orang, jangan sampai nulari keluargamu. Kalau keluargamu gak dipanggil Tuhan, keluargamu masih menderita long COVID. Nah kalau sudah long COVID, ini loh, kalau yang sakit kepala keluarga, siapa yang mencari uang? Siapa yang mau jaga keluarganya dia? Kalau ada keluarganya yang sakit, kan pengeluaran biaya hidupnya lebih tinggi. Sekolah anak terganggu, sekolahmu mungkin jadi terganggu. Pekerjaanmu terganggu, impianmu untuk punya rumah, punya mobil, punya macam-macam jadi terganggu semua. Benar nggak? Makanya jangan sampai sakit.